Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari dengan NIM H0124505 dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2024. Di sini saya akan membahas tentang teori perkembangan dan implikasi dalam dunia pendidikan. Topik ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana peserta didik belajar dan berkembang, sehingga kita sebagai pendidik dapat memberikan pembelajaran yang tepat. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada manusia secara bertahap dan berkesinambungan. Mulai dari bayi hingga dewasa, perkembangan ini meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, dan juga kepribadian. Selanjutnya, kita masuk pada teori-teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, dari teori Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan anak terjadi melalui beberapa tahap kognitif. Artinya, kemampuan berpikir anak berkembang sesuai dengan usia dan tahapannya. Sebagai contoh, anak usia dini lebih mudah memahami sesuatu melalui benda konkret dibandingkan dengan konsep abstrak. Yang kedua adalah teori dari Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Anak belajar melalui komunikasi dengan orang lain, seperti guru, teman, maupun lingkungan sekitar. Ini juga memperkenalkan konsep zone of premax development, yaitu jarak antara kemampuan anak saat ini dengan potensi yang dicapai dengan bantuan orang lain. Yang ketiga adalah teori dari Erik Erikson. Erikson menjelaskan bahwa perkembangan manusia berkaitan dengan aspek psikososial, yaitu hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya. Setiap tahap kehidupan memiliki tantangan atau konflik, misalnya rasa percaya diri atau rendah hati. Jika anak berhasil melewati tahap ini dengan baik, maka akan terbentuk kepribadian yang positif. Setelah memahami teori-teori tersebut, kita masuk pada implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, guru perlu menggunakan media konkret, terutama pada anak usia dini. Hal ini sesuai dengan teori Piaget bahwa anak lebih mudah memahami sesuatu yang nyata dibandingkan yang bersifat abstrak. Artinya, dalam proses pembelajaran, guru sebaiknya tidak hanya menjelaskan secara lisan, tetapi juga menggunakan alat bantu seperti gambar, benda nyata, atau alat peraga. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, anak dapat belajar berhitung menggunakan kelereng, balok, atau benda di sekitar mereka. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga benar-benar memahami konsep melalui pengalaman langsung. Yang kedua, pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan metode seperti diskusi atau kerja kelompok. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky yang menekankan bahwa belajar terjadi melalui interaksi dengan orang lain. Ketika siswa berdiskusi atau bekerja sama, mereka dapat saling bertukar ide, membantu memahami materi, dan belajar dari pengalaman teman-temannya. Seperti itu, peran guru di sini bukan hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Dengan adanya interaksi sosial, proses pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna. Yang ketiga, pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada emosional dan sosial siswa.
Guru perlu memperhatikan perkembangan kepribadian, rasa percaya diri, serta kemampuan siswa dalam interaksi dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan teori Erikson yang menekankan pentingnya perkembangan psikososial dalam setiap tahap kehidupan. Misalnya, guru dapat memberikan pujian, dukungan, dan kesempatan kepada siswa untuk tampil di depan kelas. Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri mereka. Selain itu, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman juga sangat penting agar siswa merasa dihargai dan tidak takut untuk belajar. Dengan memperhatikan aspek emosional dan sosial, siswa tidak hanya menjadi pintar secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang baik. Dengan menerapkan ketiga hal tersebut, yaitu menggunakan media konkret, interaksi sosial, serta perhatian terhadap aspek emosional dan sosial, pembelajaran akan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Baik, sebagai kesimpulan, teori perkembangan dari Piaget, Vygotsky, dan Erikson sangat penting dalam dunia pendidikan. Teori ini membantu guru memahami cara belajar siswa, pentingnya interaksi sosial, serta perkembangan emosional dan kepribadian. Dengan memahami hal ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan sesuai kebutuhan siswa. Sehingga siswa dapat berkembang secara optimal, baik secara kognitif, sosial, maupun emosional. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.